Arti sebuah kompetisi. Saat ini kita sedang ramai ada kompetisi dari Ketua Umum Demokrat yang dari sebelumnya AHY dan berkompetisi dengan versi KLB Ketua Umum Demokrat Muldoko. KPK bakal jadi medan pertarungan Muldoko versus CKAS ini kata pengamat, jadi tunggu publik. Dan juga apa itu kompetisi? Arti kompetisi ini muncul juga di YouTube. Sindir Muldoko, Gatot Nurmantio mengatakan, berkompetisilah dengan kesatria. Wow, ini Panglima TNI Gatot Nurmantio, juga Muldoko ini kan juga mantan Panglima TNI. Jadi sama-sama mantan Panglima TNI saling memberi ide. Ya, seperti diberitakan bahwa Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB. Beberapa waktu lalu, Yan AHY menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat sebelumnya sampai terlaksana KLB itu. Jadi gimana kompetisinya? Kita akan coba bahas ya bersama saya, Paman Apik Agus Hirmanto. Nah, kenapa kita membahas kompetisi? Karena kita membahas manusia digital. Kita membahas manusia digital yang bersifat dinamis. Kalau kita cek di sini ada dinamika struktur fundamental, yaitu 332 ya. 332 yaitu kompetisi pengorbanan. Jadi kita memang membahas di sini sesuai dengan struktur dari manusia digital, struktur dari manusia dinamis, salah satunya adalah kompetisi. Nah, bagaimana kompetisi ini? Dan kalau yang tadi kita ambil contoh ada Muldoko versus AHY, itu sekedar contoh. Dan bahwa apakah kompetisi itu harus bersifat kesatria, seperti dari mantan Panglima TNI menyatakan, memberi saran, berkompetisilah dengan kesatria. Nah, kita akan membaca dengan cara hermeneutik, yaitu salah satu cabang filsafat paling canggih ya saat ini terus berkembang. Yang kiri atas itu kalau kita lihat itu adalah Heidegger, merupakan salah satu tokoh hermeneutik modern atau postmodern, kira-kira gitu. Yang Heidegger itu menyatakan bahwa pengetahuan manusia bersifat interpretatif. Pengetahuan kita itu hakikatnya bersifat interpretasi, penafsiran terhadap suatu fenomena, penafsiran terhadap suatu realitas. Itu pengetahuan kita. Jadi dengan menyadari bahwa pengetahuan kita tentang kompetisi itu adalah sebuah interpretasi, maka kita terbuka dengan interpretasi-interpretasi yang lain yang mungkin berbeda. Sementara orang yang menganggap bahwa pengetahuannya adalah mutlak benar, 100% benar, bahwa dia adalah yang paling benar, nah itu akan menghadapi problem-problem tersendiri. Nah, di zaman seperti sekarang, kita akan terbuka dengan beragam interpretasi. Karena pengetahuan manusia pada hakikatnya adalah bersifat interpretasi. Itu hermeneutik yang awal-awal digagas oleh Martin Heidegger yang kiri atas. Ya, oke. Kalau yang tengah itu adalah circle hermeneutik. Gadamer, Hans Gadamer ini adalah murid dari Heidegger, hidup sampai awal abad 21 ini, sampai 2000 sekian gitu ya. Dan sekarang sudah meninggal, mengembangkan hermeneutik lebih maju dari gurunya, lebih maju dari Heidegger, yaitu mengembangkan yang dikenal dengan circle hermeneutik. Yaitu apa? Interpretasi yang berulang-ulang untuk memperbaiki interpretasi kita. Interpretasi kita terhadap kompetisi misalkan, yang pertama bisa saja masih terlalu kasar. Kemudian kita coba pahami lebih utuh, kemudian kita melakukan interpretasi lagi terhadap apa itu makna kompetisi. Interpretasi kedua ini sudah memperbaiki interpretasi yang pertama. Kemudian diulangi lagi circle-nya, interpretasi yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Dan ini juga bersifat terbuka, karena kita terus maju, memperbaiki interpretasi kita. Dan itulah memang sikap manusia. Itu adalah memperbaiki pengetahuannya, memperbaiki pemahamannya. Memang begitu. Gitu ya. Lagi-lagi kalau ada yang mengatakan, saya paham saklek 100% benar dan tidak berubah, nah itu ada resiko kemandekan pemikiran, resiko kemandekan pemahaman. Gitu ya. Bahkan
Sekarang ini circle, hermeneutiknya circle. Itu dari Gadamer. Kemudian yang bawah, kiri bawah, nah ini pemikir yang masih hidup sekarang. Kalau yang atas tadi Gadamer dan Martin Heidegger itu dari Jerman, kedua-duanya. Kemudian yang ketiga ini mengembangkan hermeneutik without, pemikiran lemah. Fatimo, namanya Fatimo dari Itali. Sekarang masih hidup, usia 86 tahun. Mengembangkan without, yaitu bahwa pengetahuan kita itu memang bersifat interpretasi, dan bahkan interpretasi kita itu harus benar-benar terbuka. Karena selalu bisa diperbaiki. Jadi sifat interpretasi kita itu justru lemah. Mungkin saja ada interpretasi lain yang lebih kuat, justru begitu. Mungkin ada orang lain yang pandangannya lebih bagus, sehingga kita terbuka dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah ini hermeneutik without. Apalagi sebagai manusia digital. Manusia digital menurut Fatimo ini harus without, harus terbuka dengan yang lain. Harus menganggap bahwa ada kemungkinan interpretasi yang lebih benar. Kenapa? Karena informasi, data bertebaran di mana-mana begitu cepat. Tidak mungkin bahwa seseorang mengklaim yang paling tahu, yang paling benar. Tidak mungkin itu, karena informasi ada di mana-mana dan berbeda-beda. Bahkan menurut Fatimo juga, tidak mungkin kita bersifat imparsial, tidak mungkin kita bersifat imbang di dalam dunia digital ini. Kita akan selalu terbawa memihak salah satu. Kita akan lebih suka kepada salah satu pihak. Jadi kita harus mewaspadai itu. Orang yang merasa dirinya adalah netral, sebenarnya tidak bisa netral di zaman sekarang. Karena sudah banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Kalau kita ambil contoh kayak tadi misalkan adalah persaingan kompetisi antara AHY dan Muldoko. Sangat sulit kita untuk bersikap seimbang antara Muldoko dan AHY. Kenapa? Karena saya sudah tahu informasi tentang Muldoko macam-macam begini, tentang AHY macam-macam begini. Sehingga saya itu sudah punya penilaian. Apakah saya cenderung ke Muldoko atau saya cenderung ke AHY. Begitu kira-kira kondisinya. Karena dengan data yang begitu banyak. Kecuali, di sebelum zaman digital, ini ada makanan A, ada makanan B. Sama-sama nggak tahu kita makanan A sama B. Pilih yang mana ini, A atau B, gitu ya. Merah atau yang hijau. Nah, kita sama-sama nggak tahu informasi ini. Barangkali kita bisa di situ tidak memihak, memilih salah satunya, gitu ya. Tapi kalau kondisi digital kayak sekarang, ada berita yang pro pemerintah, yang anti pemerintah, nah, itu kita untuk bersifat netral sangat sulit. Karena kita sudah tahu pemerintah adalah seperti begini. Ada Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, kemudian ada Mahfud MD, dan sebagainya. Sementara yang anti pemerintah, yang bukan itu kan, gitu ya, yang oposisi misalnya. Sehingga saya belum apa-apa sudah bersikap sebenarnya. Apakah saya pro pemerintah atau saya pro yang oposisi? Karena saya sudah dapat berita yang begitu banyak. Jadi untuk saya bersikap netral, untuk kita bersikap benar-benar netral di zaman digital, itu sangat sulit. Nggak apa-apa memang kayak gitu. Cuma kita harus tahu, pikiran kita itu ada kelemahannya. Barangkali pikiran orang lain benar, barangkali pikiran orang lain lebih baik, maka kita terbuka dengan berbagai macam peluang-peluang untuk memperbaiki itu. Nah, itu harus kita buka terus. Ya, kita coba sekarang untuk menerapkan hermeneutik interpretasi ini untuk kompetisi. Kita ambil contoh, kita akan melakukan interpretasi terhadap kompetisi pembuahan. Ini yang paling sering bahwa diinterpretasikan bahwa manusia itu lahir dari jutaan sel sperma yang berhasil membuahi satu sel telur. Jadi kita terlahir di dunia ini itu adalah sebagai pemenang kompetisi dari 400 juta sel telur. Nah, pembacaan seperti ini menganggap bahwa kita dari awal kehidupan itu sudah berkompetisi, sudah mengalahkan jutaan pesaing. Maka wajar saja kalau di dunia ini kita harus berkompetisi mengalahkan yang lainnya. Ini adalah jenis kompetisi yang pertama, interpretasi saya. Saya membagi ada 3 tingkatan kompetisi. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kompetisi ini tadi. Jadi kita perlu jadi juara untuk memenangkannya, dan itu ada. Dan yang lainnya kalah. Kemudian tingkat kedua adalah kompetisi kolaborasi. Dan yang ketiga adalah kompetisi pengorbanan. Apa itu yang dimaksud ya? Oke, kita bisa cek.
Kompetisi memilih satu juara, biar bagaimanapun itu harus dianggap sebagai sebuah permainan. Karena ada tujuan yang lainnya. Tidak boleh itu menjadi tujuan utama. Jadi kalau kita misalkan ada kompetisi Piala Dunia. Piala Dunia itu memilih satu juara yang jadi juara dunia. Memang iya. Apakah Jerman, apa Spanyol, apa Brazil, Argentina, kan gitu. Yang lainnya nggak juara. Tapi ada tujuan lain untuk kompetisi itu. Satu memang memilih juara, yang kedua tujuan lain adalah memasyarakatkan olahraga. Dan juga memasyarakatkan persahabatan. Jadi dengan main olahraga sepak bola tingkat dunia, orang jadi sehat, olahraga. Yang kedua, yang ketiga adalah menjadi bersahabat. Itu tujuan itu bahkan lebih penting. Karena siapapun juaranya, kita akan menjadi bersahabat. Sementara memenangkan kompetisi sebagai juara, itu adalah sebagai bonus. Itu tingkat ke-1. Nah, kalau kompetisi tingkat kedua, kolaborasi. Nah, kolaborasi, kalau kita ambil contoh nih ya, kolaborasi. Barangkali kita sudah tahu ya ada sinergi dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh lagi yang tentang pembuahan, yang tadi orang menginterpretasikan, menafsirkan bahwa terjadinya pembuahan itu adalah kompetisi murni tingkat 1. Sekarang saya akan membaca sebagai kompetisi tingkat kedua atau kolaborasi. Bahwa untuk bisa terjadi pembuahan, itu memang dibutuhkan kira-kira 400 juta sel jantan. 400 juta. Mereka berkolaborasi untuk menyerap energi, untuk menyerap momentum. Energi dari ayah didorong kepada ibu. 400 juta sel. Jika itu hanya ada satu sel, maka satu sel itu pasti mati, tidak akan sampai kepada sel telur. Jadi tidak akan terbentuk manusia sama sekali. Jadi 400 juta ini berkolaborasi. Jangan dikira hanya berkompetisi. Meskipun akhirnya hanya satu dia yang terpilih untuk menjadi manusia. Lahirlah kita. Tapi sebenarnya ada 400 juta sel yang berkolaborasi, saling memberi energi, saling menangkap momentum dari ayah, kemudian berjalan begitu panjang menemui sel pada ibu. Nah, kita sudah membaca sekarang proses pembuahan sebagai kolaborasi, sebagai kompetisi tingkat kedua. Dan disitulah Hana. Dalam kehidupan kita tidak hanya kompetisi menang-menangan. Kita perlu kompetisi, berkolaborasi, saling bekerja sama, saling mendukung. Memang dalam satu kejadian, seseorang yang jadi pemenangnya. Dalam kejadian yang lain, ganti kita jadi pemenangnya. Di kejadian yang ketiga, orang lain lagi yang jadi pemenangnya. Jadi bisa beda-beda di situ. Itu kolaborasi. Ini lebih bagus. Kolaborasi, pandangan kolaborasi lebih bagus dari pandangan sekedar kompetisi yang pertama tadi. Kita masih punya kompetisi tingkat ketiga, yaitu adalah pengorbanan. Wow, tampaknya apa ini ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Saya juga tidak menemukan yang begitu cocok ya. Sacrifice ya juga belum begitu cocok, saya ambil pengorbanan. Pengorbanan gimana ini? Kalau kita ambil contoh dari 400 juta sel tadi, hanya satu yang berhasil membuahi. Satu, itu berarti pengorbanan dari 400 juta sel yang lain, kan? Dia mendorong, tadi berkolaborasi, membantu, mengantarkan, kemudian mati. Yang satu saja yang selamat, yang menjadi manusia. Di satu sisi itu. Orang lain bisa mengatakan, kenapa yang satu itu selamat, yang berhasil membuahi jadi manusia? Karena paling kuat, karena paling cepat. Oh, enggak juga. Tidak juga. Nah, di sini beberapa tahun yang lalu saya ketemu dokter biologi, teman di ITB, menceritakan bahwa sel telur ini ketika ditabrak oleh satu sel jantan, maka tidak langsung tembus karena sel telur ini kuat, jauh lebih besar, lebih kuat. Ditabrak oleh satu sel yang paling cepat nyampe, tidak tembus, hanya sedikit agak tipis. Sel kedua nabrak lagi, belum tembus. Jadi yang tembus itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Sampai 10.000 sel jantan menabrak kepada sel telur, baru dinding telur ini mulai menipis. Nah, dinding telur yang menipis ini diperkirakan baru ketika urutan ke-12.000 itu bisa menembus. Tak, masuk. Jadi siapa yang berhasil membuahi?
adalah dia sel yang ke-12.000. Bukan yang paling pertama, bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat. Tapi adalah yang paling beruntung. Jadi kita bisa hadir yang ke-12.000 tadi karena ada pengorbanan saudara-saudara kita. Ada pengorbanan saudara-saudara kita yang sudah menipiskan dinding sel ini. Makin tipis, dan kitalah yang masuk. Jadi kita harus berterima kasih atas pengorbanan saudara-saudara kita semua itu. Nah, ini kompetisi jenis ketiga. Jadi dalam kehidupan ini, kita memang ada kompetisi jenis pertama yang kalau saya lihat, sehebat-hebatnya kompetisi seperti Piala Dunia atau tinju, memang ada juaranya dan sebagainya, itu adalah sebuah permainan. Karena dia punya tujuan dalam dirinya sendiri untuk memilih satu juara, dan ada tujuan lain, memasyarakatkan olahraga, memberikan semangat. Yang kedua, kompetisi, yang kita pakai kompetisi itu ternyata kolaborasi. Bahwa ketika kita jadi juara dunia, misalkan sepak bola, itu sebenarnya berkolaborasi dengan yang lain dong. 32 negara yang lain misalkan, kan gitu di finalnya. Kalau 31 dan 32 dengan kita ya, 32 negara. Kalau 32 negara ini nggak ada yang mau berkolaborasi untuk datang kepada Piala Dunia, ya nggak jadi kan, dibatalkan. Nggak jadi juara dong kita. Jadi selalu ada kolaborasi. Dan yang ketiga ada banyak pengorbanan dari pihak lain sehingga kita bisa eksis sampai sekarang, Hana. Dan dalam kehidupan awal-awal ketika kita dalam kandungan ibu kita yang berkorban, ibu kita yang menanggung betapa kesulitnya, betapa susahnya membesarkan kita dari dalam perut itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Bahkan begitu lahir, ibu menyayangi kita. Ibu mengorbankan banyak hal, mengorbankan seluruhnya demi kita. Jadi hidup di dunia ini ada kompetisi, ada kolaborasi, ada pengorbanan. Ketiga-tiganya sama penting. Nah, kalau kembali kita kepada persaingan politik, kompetisi politik yang sedang seru sekarang, ketua umum yang versi KLB dan yang versi sebelumnya, seperti apakah kompetisi mereka? Apakah termasuk yang kompetisi untuk menang-menangan, atau kolaborasi, atau pengorbanan? Apa yang mereka korbankan? Mereka mengorbankan waktunya demi membangun Indonesia, demi terciptanya negara demokrasi Indonesia yang mensejahterakan seluruh rakyat. Semoga pemimpin-pemimpin kita berkompetisi, berkolaborasi, mengorbankan seluruh kemampuannya, mengorbankan seluruh kebaikannya demi kemajuan Indonesia dan rakyatnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan, dan usulan-usulan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, sukses dan bahagia selalu untuk kita semua.